Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2818 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai ayat 39. Demikian firman Tuhan. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita akan diajar bahwa memilih mengikut Yesus itu memang ada banyak sekali tantangan. Ada banyak sekali cobaan yang datang silih berganti. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai pengikut Kristus sejati harus tetap bertahan. Amin. Harus tetap bertahan, jangan goyah, apalagi mundur. Mundur yang dimaksudkan di sini murtad, meninggalkan Tuhan. Dan saya mau katakan, orang yang murtad, orang yang meninggalkan Tuhan di tengah-tengah pergumulan, tekanan, penderitaan yang dialaminya, lalu dia memilih untuk murtad, meninggalkan Tuhan, meninggalkan imannya kepada Kristus Yesus Tuhan. Saya mau katakan, orang yang murtad mundur itu orang lemah. Makanya dia tidak kuat, mundur dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, semakin banyak penderitaan yang saudara dan saya alami, semakin mulia kita di hadapan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya saudara, semakin berat kita menjalani kehidupan iman kita, semakin besar upah yang menanti saudara dan saya. Amin. Haleluya. Mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Saudara perhatikan ayat 32 sampai ayat 34. Sekali lagi saya bacakan supaya kita paham. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat.
baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, yang pertama, kita belajar dari firman Tuhan ini, mengikut Tuhan Yesus harus siap pikul salib, harus siap menderita. Amin. Saudara, firman Tuhan menjelaskan kepada kita, ingat, waktu saudara menerima terang Kristus, tiba-tiba apa yang terjadi dalam kehidupan saudara? Saudara mengalami tekanan, saudara dipersulit, saudara dikucilkan, saudara dihina, saudara menderita, saudara mengalami penganiayaan terjadi dalam kehidupan saudara. Harta benda saudara dirampas, hak-hak saudara diambil, diperlakukan dengan cara-cara yang tidak adil. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Kalau saudara mengalami itu karena saudara mengikut Yesus, berbahagialah saudara. Amin. Berbahagialah saudara, sebab apa yang saudara alami itu sesuai dengan Alkitab catat. Artinya, apa yang saudara jalani, kehidupan saudara yang berat karena saudara memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus, lalu saudara menderita, itu berarti hidupmu Alkitabiah. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, ada berapa banyak orang yang tadinya dia dengan yakin percaya Tuhan Yesus, tapi ketika dia mengalami proses, dia tidak kuat, saudara. Tidak kuat bertahan dalam penderitaan, tidak kuat dianiaya, akhirnya jadi pengkhianat. Dia berani menanggalkan imannya. Dia mengkhianati Yesus dengan cara murtad. Saudara, ada berapa banyak orang murtad? Bukan hanya terjadi kepada jemaat, pendeta juga ada. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang murtad, meninggalkan iman kepada Kristus Yesus Tuhan, saya mau pastikan mereka pasti mati binasa, mati masuk neraka. Kenapa? Karena hanya melalui Yesus, satu-satunya jalan dia menuju pada hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia tidak dapat membantah bahwa Yesus berasal dari surga, dan saat ini dia ada dalam kerajaan surga. Dia menjadi raja di atas segala raja yang berkuasa. Dan satu hari nanti orang-orang yang percaya kepada Yesus, tempatnya ada di surga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya heran. Ada banyak orang yang kena prank tapi belum sadar. Mereka percaya bahwa hidup mereka masuk surga, tetapi tidak melalui Yesus. Ini menjadi masalah, saudara. Bapak, Ibu, Saudara, saya mau bilang, saudara kena prank, saudara. Kalau saudara hidup di dalam Kristus, lalu saudara menderita, ya karena upah saudara itu hidup kekal. Makanya ujiannya itu selama saudara hidup di dunia ini. Amin. Tapi kalau saudara dijanjikan surga, tetapi yang menjanjikan tidak pernah pergi ke surga, masih didoakan, saudara harus sadar bahwa itu hanya tipu-tipu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Selain Yesus, tidak menjamin saudara masuk surga. Tidak, hanya melalui Yesus. Amin. Jadi pastikan saudara ikut Yesus. Amin. Dan surga itu sudah menjadi bagian saudara dan saya yang percaya pada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi mengikut Yesus, ujiannya harus pikul salib. Amin.
Ada berapa banyak gereja yang mengajarkan teologi kemakmuran sehingga mereka menganggap kalau menderita itu, itu diakibatkan karena dosa. Padahal penderitaan karena kita mengikut Yesus itu alkitabiah, itulah ujian selama kita ada di dalam dunia ini. Amin. Kita harus melewati proses ujian itu. Makanya saudara, menjadi orang Kristen itu orang-orang yang kuat di dalam Kristus. Amin. Bapak ibu saudara, mereka yang gak kuat, akhirnya mereka murtad, meninggalkan Tuhan. Saudara dan saya harus kuat. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita belajar dari firman Tuhan ini, ikut Tuhan Yesus harus pikul salib, harus rela menderita. Amin. Yang kedua, saudara perhatikan ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Haleluya. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, jangan melepaskan imanmu, kepercayaanmu kepada Kristus Yesus Tuhan, sebab besar upah yang menanti saudara dan saya. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, badai sebesar apapun, tekanan, penderitaan, penganiayaan, mungkin saudara karena mengikut Yesus, saudara mau dibunuh, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah melepaskan kepercayaanmu. Karena apa? Upahmu itu sudah pasti, yaitu keselamatan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia, jangan goyah. Amin. Jangan hanya karena saudara mau dapat jodoh, akhirnya saudara lepas imanmu, rugi saudara. Saudara hidup dengan pasanganmu berapa tahun sih selama ada di dunia, selama saudara hidup? Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita itu kekal. Amin. Kekal di surga dan juga kekal di dalam neraka. Padahal kita menjalani kehidupan di dunia ini hanya sebentar. Sekarang kita masih kuat, bagaimana 5, 10, 20, 30 tahun yang akan datang? Kita sudah gak kuat. Dan kita akan segera menghadap. Semua yang kita lakukan selama kita ada di dunia akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bapak ibu saudara, jangan melepaskan keyakinanmu hanya karena jodoh, hanya karena mau dapat jabatan, naik pangkat, hanya karena ingin mendapat harta, kekayaan, dan sebagainya. Saudara melepas kepercayaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan. Karena firman Tuhan ini bicara kepada kita semua, walaupun semua harta kita dirampas, saudara harus tetap bersyukur karena masih ada satu harta yang tidak dapat mereka rampas, yaitu iman saudara kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara harus mempertahankan iman saudara. Amin. Jangan melepas iman percaya ke saudara kepada Kristus Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat dalam kehidupan kita. Jangan lepas itu. Saudara harus mempertahankan itu. Pegang kuat-kuat. Amin. Haleluya. Jangan lepaskan hanya karena perkara-perkara dunia. Tetap pegang iman saudara sampai kita semua dipanggil pulang oleh Bapa kita yang ada di surga. Haleluya. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, yang ketiga, firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita ayat 36 sampai ayat 39. Perhatikan. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya.
Tetapi kita bukanlah orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga ini saya menangkap bahwa Tuhan berkenan kepada orang-orang yang setia. Orang-orang yang tekun di sini itu menandakan mereka ini orang-orang yang setiawan. Amin. Tuhan senang kepada orang-orang yang setia. Mereka yang setia, mereka ada dalam perkenanan Tuhan. Amin. Saudara, mereka yang setia, mereka akan mendapatkan upahnya yang sudah Tuhan sediakan bagi orang-orang yang setia itu. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mundur iman saudara. Jangan lepas iman saudara. Tetap setia walaupun berat. Walaupun ada banyak sekali tekanan dalam kehidupan saudara. Tetap setia ikut Yesus. Amin. Tetap setia melayani Tuhan. Tetap setia di dalam iman saudara. Haleluya. Mereka yang setia pasti diberkati Tuhan di dunia dan juga di sorga. Amin. Tapi mereka yang tidak setia, mereka yang murtad, mereka akan mati binasa selamanya di api neraka dalam kekekalan. Mereka dihukum di neraka. Saudara dan saya yang memperoleh hidup yang kekal itu harus tetap setia ikut Tuhan. Amin. Dari dulu sekarang selamanya ikut Tuhan dengan setia. Dari dulu sekarang selamanya saudara setia melayani Tuhan. Setia melakukan firman Tuhan. Setia dalam ketekunan kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Kita setia beribadah. Kita setia berdoa. Kita setia pada pasangan kita. Setia. Tuhan senang dengan orang-orang yang setia. Amin. Pastikan saudara, orang-orang yang setia di dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan, saudara mendapatkan perkenanan Tuhan. Tuhan senang dengan orang-orang yang setia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita belajar dari firman Tuhan ini. Ikut Tuhan Yesus harus siap pikul salib, harus rela menderita. Yang kedua, jangan melepaskan kepercayaanmu karena besar upah menanti saudara dan saya. Yang ketiga, kita harus tetap setia di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita harus terus maju dalam Tuhan, bukan mundur, tetapi maju terus bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan Tuhan memberkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan Yesus, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.